Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Sukma, mahasiswi program studi Teknik Informatika Universitas Bina Dharma dengan NIM 23142500P. Di sini saya akan membuat jaringan WLAN berbasis Wi-Fi untuk sebuah kampus yang terdiri dari ruang rektorat, administrasi keuangan, dosen, laboratorium, kelas, dan asrama mahasiswa. Pertama, kita akan membuka Cisco untuk membuat 6 area gedung. Selain dari 6 area gedung yang sudah saya sebutkan tadi, saya akan membuat satu ruangan untuk mengontrol seluruh aktivitas jaringan di kampus tersebut. Kemudian kita akan memberi label rektorat, administrasi keuangan, dosen, lab, kelas, asrama, dan ruang log. Kemudian untuk ruang log, saya akan memasukkan satu buah cloud PT, satu buah modem, kemudian satu buah router, satu buah switch, kemudian saya akan memasukkan satu buah server, VLC, dan satu buah PC sebagai controller. Untuk di ruang rektorat, saya akan menggunakan satu buah PC, satu buah laptop, dan satu buah access point. Untuk di ruang administrasi, saya akan menggunakan satu buah laptop dan satu buah PC juga, bersama satu buah access point. Untuk di ruang dosen, saya akan menggunakan satu buah laptop dan satu buah smartphone dengan dua buah access point. Kemudian sini kita akan mematikan access point-nya dulu. Kemudian untuk di ruang lab, saya akan menggunakan dua buah PC dan dua buah access point. Matikan dulu access point-nya. Kemudian untuk di ruang kelas, saya akan menggunakan satu buah PC, satu buah laptop, dan dua buah access point. Matikan dulu access point-nya. Begitu juga untuk di asrama, saya akan menggunakan satu buah laptop dan satu buah smartphone beserta dengan dua access point.
Jika semua perangkat sudah ada di dalam gedung masing-masing, sekarang saatnya kita menyambungkan koneksi menggunakan connection type yang automatically cloud ke modem, kemudian dari modem ke router, dari router ke switch, dari switch ke server, kemudian dari switch ke VLC, kemudian ke PC, kemudian hubungkan seluruh access point ke switch. Jika sudah tersambung, kemudian kita akan memulai dari router. Di router, kita akan ke menu config, bagian gigabit Ethernet, kemudian portnya kita on-kan untuk terhubung dengan modem, dan gigabit Ethernet 01 juga kita on-kan untuk terhubung ke switch. Kemudian kita akan ke bagian server. Sini kita akan ke bagian desktop, dan untuk memasukkan IP address-nya di sini saya akan membuat 92.168.1.1 dengan default gateway-nya yang sama. Kemudian kita masih di bagian server dan ke bagian service. Kemudian di bagian DHCP kita on-kan, masukkan default gateway yang sudah kita buat tadi. Di sini IP-nya untuk 512 user, kita save saja biar jadi 256. Kemudian kita akan menghubungkan ke e-learning, kita akan ke bagian DNS. Di sini DNS service-nya kita on-kan. Di sini kita buat alamatnya e-learning.ac.id dengan addressnya 192.168.1.1, kemudian kita add. Kemudian kita ke bagian VLC, bagian config dan manajemen. Sini kita akan membuat IP-nya 192.168.1.2, kemudian subnetwork-nya 255.255.255.0, dan default gateway-nya kita samakan dengan server tadi. Kemudian untuk PC controller, kita ke bagian desktop dan IP configuration. Di sini kita akan memilih untuk DHCP. Sini sudah kita dapatkan IP-nya, yaitu 192.168.1.3. Kemudian kita akan mencoba ke bagian access point di gedung rektorat. Sini kita hidupkan dulu access point-nya. Ke bagian konfigurasi, di sini kita akan rename jadi HP rektorat. Dengan DHCP-nya akan kita on-kan. Kemudian bagian VLC, di sini kita akan masukkan alamat IP dari VLC. Begitu juga untuk akses point yang kedua di gedung administrasi keuangan, hidupkan dulu. Ke bagian config, kita rename. IP-nya DHCP, bagian VLC-nya akan kita masukkan alamat IP VLC. Lakukan hal yang sama untuk di ruang dosen juga. HP dosen. Kemudian di bagian VLC kita buat
primary controllernya, alamat IP dari VLC. Kemudian untuk access point dari yang kedua ini kita on kan, kemudian config. Di bagian port 0 kita akan buat SSID ruang dosen 1. Kemudian autentikasinya WPA2 PSG, di sini kita akan buat dosen 1, 2, 3. Begitu juga untuk di ruang lab, kita hidupkan access point. Kemudian konfigurasi, kita buat nama AP lab, IP-nya DHCP, bagian WLC-nya jangan lupa masukkan alamat IP di WLC. Di access point yang kedua kita on kan, bagian config kita buat laboratorium dengan autentikasi WPA2 PSG laboratorium 2. Lakukan hal yang sama untuk access point di kelas, dihidupkan ke bagian sini, kita buat access point kelas DHCP, WLC-nya bagian access point 2 juga kita hidupkan. Ruang kelas dengan autentikasi ruang kelas 2. Begitu juga untuk asrama, sini kita hidupkan access point-nya, taruhin DHCP, access point yang ketiga kita hidupkan port 1 asrama mahasiswa autentikasi dan asrama mahasiswa 2. Jika semua berhasil terhubung, bisa kita lihat dari tanda hijau yang ada di Cisco ini. Kemudian kita akan memulai dengan membuat admin pada WLC, buka PC controllernya, kemudian ke bagian command prompt. Di sini kita akan coba pick dari IP WLC yang sudah kita buat tadi. Kita coba sekali lagi. Kita cek terlebih dahulu. 19812 192.168.12. Oh maaf, ini tadi kita buat 182. Di sini sudah tersambung. Kemudian kita keluar dari bagian PC, command prompt, masuk ke bagian web browser. Sini kita akan masukkan alamat dari IP
policy 192.168.12 dan kita klik go. Tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini kita akan membuat akun admin. Dan kita klik start. Di sini kita akan membuat sistem bernama universitas. Masukkan manajemen IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dengan subnet host-nya, kemudian default gateway-nya, dan kita klik next. Sini kita akan masukkan network name dengan nama rektorat, pas-pasannya gedung rektorat, konfirmasi gedung rektorat, klik next. Ini setting telah kita buat tadi, kemudian kita apply, klik OK. Kita akan tunggu sampai selesai. Ini kita tambahin HTTPS, kemudian kita klik go. Kita klik go. Setelah kita tambah HTTPS di URL-nya, kemudian kita login dengan akun admin yang telah kita buat tadi. Kita klik login. Nah, ini merupakan tampilan dari PC controller kita. Kemudian kita ke bagian LAN. Di sini sudah ada SSID yang kita buat tadi, yaitu rektorat, dan kita buat yang baru dengan create new, go. Ini kemudian kita buat HDM curl, SSID-nya HDM curl, klik apply. Kemudian statusnya jangan lupa disimpan enable. Kita ke bagian security, kita pilih VPA plus VPA itu dengan VPA policy-nya kita centang. Jangan lupa dicentang ACPSK, kemudian kita buat passwordnya gedung administrasi keuangan, kemudian kita apply. Kemudian kita klik back. Kita tambahkan lagi untuk ruang dosen, laboratorium, kelas, dan asrama. SSID-nya dosen.
statusnya di enable, ke bagian security, VPA plus VPA2, masih seperti yang tadi, kita buat passwordnya, uang dosen, klik apply, kemudian kita back, kita buat lagi laboratorium dengan selesai di lab, klik apply, enable, bagian security, dan kita buat passwordnya gedung laboratorium, kemudian back, kita buat lagi untuk kelas, statusnya di enable, ke bagian security, ruang kelas, dan kita apply, back, kita akan buat yang terakhir, yaitu asrama. Statusnya di enable, security, VPA plus VPA2, kita buat passwordnya asrama mahasiswa, kemudian kita apply, kita back. Di sini sudah ada 6 SSID sesuai dengan 6 gedung yang telah kita buat tadi. Kemudian kita akan coba lihat di access point-nya. Di sini semua SSID menjadi satu. Kita hanya butuh gedung rektorat dengan SSID rektorat, begitupun yang lainnya. Kita balik ke PC controller, kemudian ke bagian advance, AP groups, ini diklik. Di sini kita akan membuat grup access point. Di sini kita klik add group, masukkan grup A. Sini kita buat access point gedung rektorat. Kita klik add. Kita tambah lagi grup B. Ini kita buat access point gedung
HDN Crew. Sini kita buat juga grup C, akses point ruang dosen. Kita buat lagi grup D, akses point gedung laboratorium. Kemudian kita buat grup E, akses point ruang kelas. Dan yang terakhir kita akan buat grup F ke akses point asrama mahasiswa. Kemudian kita klik grup A, yaitu untuk gedung rektorat. Dan ke bagian nuance, sini kita akan memasukkan SSID berupa rektorat. Kemudian kita klik add. Kemudian ke bagian akses point, di sini kita akan masukkan akses point rektorat. Kita klik add. Oke. Dan kita klik back. Grup B juga kita akan lakukan untuk gedung administrasi dan keuangan. Kemudian untuk grup B juga kita akan masukkan bagian WLAN, yaitu administrasi keuangan. Kemudian kita add. Bagian akses point, di sini kita akan cari akses point administrasi keuangan dan kita tambah. Lakukan hal yang sama untuk sisa 4 gedung lainnya. Bagian balance, add new, kemudian kita masukkan dosen, tambah. Ke bagian APS, terus kita masukkan akses point dosen, kemudian kita tambah. Dan untuk akses point grup D itu untuk gedung laboratorium. Bagian balance, lab, kemudian ditambah. EPS, kemudian kita cari OP lab, dan kita tambah. Untuk grup E juga, yaitu ruang kelas.
Setelah ini kita akan membuat akses point grup terakhir untuk grup asrama mahasiswa. Di balance kita akan tambah asrama. Kemudian kita ke bagian EPS, asrama. Jika sudah semuanya, kita kembali ke Cisco untuk melihat apakah sudah terkelompokkan. Ini rektorat untuk rektorat, administrasi keuangan untuk administrasi keuangan, begitu juga untuk ruang dosen, laboratorium, kelas, dan asrama. Kemudian kita akan mencoba untuk menghubungkan perangkat and device ini ke access point tersebut. Sini kita akan coba. Pertama, matikan dulu PC-nya. Kita akan mengganti modul LAN Ethernet-nya menjadi modul wireless. Kita on-kan. Kemudian ke bagian config, bagian wireless. Sini coba kita masukkan rektorat, autentikasinya, gedung rektorat, juga kita coba untuk laptop, matikan dulu, keluarkan modul Ethernet-nya, kemudian ganti dengan modul wireless, hidupkan lagi laptopnya, kemudian ke bagian config, wireless, masukkan juga SSID-nya, rektorat, dengan password gedung rektorat. Sini bisa dilihat satu buah PC dan laptop sudah terhubung ke akses point di rektorat. Kita akan coba untuk di gedung administrasi keuangan juga kita lakukan hal yang sama dengan mengganti modul Ethernet menjadi modul wireless. Dihidupkan kembali ke bagian config. Di sini kita akan buat ADMCO dengan password gedung ADM keuangan. Itu juga kita buat untuk laptopnya, ganti modul Ethernet ke modul wireless, ke bagian config, ADMCO, bagian wireless dengan WPA2 gedung ADMCO, kita lanjutkan untuk akses point selanjutnya. Sini kita akan ganti di ruang dosen, bagian config, wireless, kita buat ruang dosen, WPA PSK-nya, ruang dosen 2. Seperti yang di akses point 0 ini, ruang
kita salah memasukkan dosen 1 dengan password dosen 123. Coba di smartphone, bagian config dan wireless. Sini kita masukkan dosen, IP nya ruang dosen. Lakukan hal yang sama untuk lab. Kita lihat di sini laboratorium 2. Kita keluarkan modul Ethernet dan masukkan modem wireless. Kita masukkan lab. Gedung laboratorium. Lakukan PC2 nya juga. Kemudian kita ke AP kelas, ganti modul Ethernet ke modul wireless. Bagian wireless, kemudian klik kelas, WPA-PSG nya gedung kelas. Begitu juga untuk laptop, nyalakan modul Ethernetnya dan ganti modul wireless. Begitu juga untuk gedung asrama, gedung terakhir. Hidupkan sebagian config, masukkan asrama, kemudian ganti dengan asrama mahasiswa. Ini kita cek asrama mahasiswa 2. Kemudian kita akan mencoba menghubungkan dengan menggunakan PC3 desktop, kemudian ke bagian PC wireless, ke bagian connect, kemudian kita refresh. Untuk melihat access point yang sudah kita buat, kita masuk ke laboratorium 2. Ini merupakan jaringan WiFi yang sudah kita buat menggunakan access point port 1 tadi. Kemudian kita connect. Begitu juga untuk laptop 2 di ruang dosen, kita ke bagian desktop dan bagian PC wireless. Sini kita klik connect dan kita refresh. Sini ada ruang dosen, kita klik dosen 123, kita klik connect. Ini terhubung. Kemudian ini untuk laptop, kita hidupkan lebih dahulu, kemudian ke bagian desktop dan PC wireless. Ini kita refresh dulu untuk melihat jaringan yang telah kita buat menggunakan access point. Sini ada ruang kelas, kita klik connect. Tuh, ruang kelas. Kita lihat di sini. Tuh, ruang kelas 2. Kemudian kita klik connect. Ini juga sudah terhubung. Kita lihat di salah satu akses point asrama mahasiswa.
kita ke bagian laptop, kemudian ke bagian desktop dan PC wireless, kita refresh. Kita coba refresh. Tidak muncul. Kemudian kita coba untuk membuka e-learning. Kita coba buat e-learning yang sebelumnya kita sudah buat di DNS dari salah satu PC. Kita ambil di sini dan ke bagian desktop, web browser. Kita masukkan IP yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini selain IP dari learningnya sudah bisa diakses. Kita akan coba menggunakan alamat web yang udah kita buat tadi di server selain IP-nya. e-learning.ac.id. Sekian video dari saya untuk jaringan WLAN berbasis Wi-Fi untuk seluruh kampus sudah terhubung. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.